sebelumnya kita kan telah mempelajari apa itu kerjasama internasional dan awal mula terjadinya interaksi wilayah di dunia. Lanjut aja, kita langsung ke materi. Nah, kita mulai sedikit. Kerjasama internasional itu penting bagi hubungan antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bentuknya itu berbeda-beda dengan sesuai dengan skala dan jumlah pihak yang terlibat. Dengan memahami bentuk kerjasama ini membantu menganalisis strategis dan efektivitas dalam menghadapi tantangan global serta memperkuat posisi negara di kancah internasional. Bentuk kerjasama internasional. Nah, yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini melibatkan dua negara dengan tujuan seperti perdagangan, keamanan, atau pertukaran budaya. Sebagai contoh, perjanjian perdagangan Indonesia dengan Jepang dan kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Nah, kerjasama bilateral ini tuh bentuk ini tuh lebih fleksibel, tapi terbatas dalam menyelesaikan isu global berskala besar karena lingkupnya hanya dua negara saja. Ini ada contohnya. Ada satu lagi seperti kerjasama pendidikan Indonesia dengan Australia. Next, di kerjasama regional. Kerjasama regional ini melibatkan negara dalam satu kawasan geografis yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan integritas seperti ekonomi, politik, atau keamanan. Contohnya seperti ASEAN. Nah, Indonesia sendiri itu termasuk bagian dari ASEAN dan Uni Eropa. Lalu kerjasama ini tuh dinilai lebih efektif menangani isu-isu regional dengan pendekatan yang lebih terfokus dan kolaboratif. Contohnya itu selain dari ASEAN dan Uni Eropa itu ada NAFTA dan Uni Afrika. Nah, kerjasama ini tuh penting untuk menangani masalah regional dan memfasilitasi kolaborasi negara-negara yang dalam satu kawasan. Selanjutnya ada kerjasama multilateral. Nah, kerjasama ini tuh melibatkan banyak negara yang sifatnya itu mendunia atau global. Biasanya kerjasama ini tuh dilakukan di bawah organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan WHO. Itu yang kita tahu tuh United Nations. Nah, yang biasanya menangani isu-isu konflik seperti Palestina dan Israel. Terus WHO itu yang kesehatan dan WTO itu adalah ekonomi. Nah, bentuk kerjasama ini tuh lebih kompleks dan bertujuan untuk mengatasi isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia melalui regulasi bersama dan keputusan kolektif. Contohnya sendiri, tadi ada WHO untuk kesehatan global, WTO perdagangan internasional. Nah, selain itu bentuk kerjasama multilateral ini itu mengedepankan kerjasama lintas benua dalam menghadapi isu besar. Oke, sebelum materi ini selesai, mari kita mengerjakan kuis terlebih dahulu. Kalian bisa kuis ini. Diberi waktu 5 menit.
nyamuknya tuh. Nah, udah buka tadi. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan. Nah, kerjasama internasional itu kan terbagi menjadi 3 bentuk. Nah, bentuknya itu ada regional, bilateral, dan multilateral. Dari ketiga bentuk kerjasama itu, kita tuh bisa melihat bahwa setiap bentuk itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing, tergantung pada skala dan tujuan yang ingin dicapai. Masing-masing bentuk tersebut tuh memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada cakupan dan kebutuhan suatu negara dalam melakukan kerjasama. Baik, sebelum Ibu akhiri, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.